10 negara kaya yang jadi miskin. Banyak negara kaya karena memiliki cadangan sumber daya yang melimpah. Tidak ada yang tahu nasib suatu bangsa dan negara. Siapa sangka, negara yang dulunya makmur dan sejahtera, kini jatuh miskin dalam sekejap setelah berabad-abad. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab seperti konflik, penjajahan, kesalahan kepemimpinan, dan berbagai alasan lain. Kategori negara kaya atau miskin biasanya diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita, dan banyak negara yang saat ini masuk kategori miskin, menurut standar Bank Dunia, dulunya pernah kaya raya. Berikut adalah 10 negara miskin yang pernah kaya dilansir dari berbagai sumber. Mali. Mali pernah dikenal sebagai negara kaya. Pada puncak kejayaannya pada tahun 1300, Kekaisaran Mali adalah negara terkaya di Afrika dan salah satu negara terkaya di dunia. Bahkan, kaisarnya pada abad ke-14, Mansa Musa, yang diyakini sebagai salah satu orang terkaya dalam sejarah, Mali pernah kaya karena memiliki cadangan emas dunia yang diperdagangkan dengan pedagang dari Mesir, Persia, Venesia, dan Genoa. Setelah kehancuran kerajaan abad ke-16, kekuatan dan kekayaannya berkurang dan belum pulih sejak itu. Saat ini, sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian musiman dan hidup sederhana. PBB memasukkan Mali pada daftar 47 negara dengan pembangunan tertinggal. Nauru. Pada 1970-an Nauru adalah negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk, yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Pemerintah dan masyarakat Nauru sempat merasakan hidup mewah. Nauru sebetulnya sudah mempertimbangkan alternatif lain saat cadangan fosfat makin sedikit. Pemerintah menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan memperoleh sumber pemasukan baru. Sayangnya dana tidak dikelola dengan baik, hingga Nauru jatuh dalam jeratan utang. Kondisi ini diikuti bangkrutnya sistem perbankan dan telekomunikasi yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Libya. Libya adalah negara di Afrika Utara yang pada masa lalu dikenal sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia. Namun, setelah terjadinya revolusi pada tahun 2011 dan konflik internal yang berkepanjangan, perekonomian negara ini mengalami kemunduran yang signifikan. Gangguan keamanan, penurunan produksi minyak, dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan penurunan PDB dan kemiskinan yang meningkat di Libya. Data PDB per kapita Libya pada tahun 1990 sekitar 9.716 dolar Amerika Serikat, tetapi pada tahun 2019, angkanya turun menjadi sekitar 5.300 dolar Amerika Serikat. Libya adalah contoh lain negara yang dulunya kaya namun mengalami penurunan ekonomi yang signifikan dan perubahan ke kondisi yang lebih miskin. Kuba. Kuba sempat menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product, GDP, per kapita tertinggi di benua Amerika. Negara ini juga sempat mencatat angka kepemilikan mobil dan telepon tertinggi, serta ikut dalam booming industri gula dan pariwisata. Selain itu, Kuba juga sempat menjadi lokasi favorit orang kaya Amerika bermain judi. Sayangnya ketimpangan ekonomi pada 1950-an yang semakin parah membuat rakyat jengah. Kondisi makin parah akibat kekuasaan militer yang represif, kejahatan yang terorganisir, perdagangan narkoba, serta prostitusi. Irak. Irak adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada tahun-tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Pendapatannya dihasilkan dari minyak bumi sebagai produsen kedua terbesar di dunia, sekaligus negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC. Pada tahun-tahun maju tersebut, Irak mencapai kejayaan dalam infrastruktur, perawatan kesehatan, dan layanan sosialnya. Namun kejayaan Irak pudar setelah terjadi konflik terus-menerus dengan negara tetangganya. Kondisi ini diperparah dengan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negeri. Venezuela. Negara ini dulunya memang tidak termasuk miskin atau sangat perlu bantuan. Sayangnya Venezuela sangat bergantung pada cadangan minyak bumi hingga 90% pendapatan negaranya bergantung pada industri barang tambang tersebut. Akibatnya,
Venezuela merasakan dampak buruk saat harga minyak bumi jatuh pada 2014. Negara ini mengalami hiperinflasi sehingga masyarakat tak mampu memenuhi kebutuhannya. Akibatnya terjadi keributan di dalam negeri, yang makin parah akibat Amerika tidak mau merestrukturisasi utang Venezuela. Zimbabwe. Sejak tahun 2000, Zimbabwe telah beralih dari negara yang paling kaya menjadi termiskin hingga butuh bantuan. Zimbabwe mengalami bencana ekonomi mulai dari ekstrim hiperinflasi hingga resesi yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Sebelumnya pada 1980, Zimbabwe adalah negara yang terkenal dengan kekayaan alam dan memiliki industri pertanian handal. Situasi memburuk pada 1990-an hingga pada 2000 presiden saat itu Mugabe memutuskan merebut tanah pertanian milik ras lain. Kebijakan ini berdampak buruk karena lahan tak diolah dengan baik hingga produksi terus anjlok. Latvia. Dulunya, Latvia merupakan negara yang kaya raya di dataran Eropa, bahkan melebihi Finlandia, Denmark, dan Uni Soviet. Hal tersebut karena Latvia kaya akan sumber daya kayu dan hasil bumi, sehingga negaranya maju. Namun pada Perang Dunia II, Latvia dikuasai oleh Nazi dan Soviet yang membuat negara ini miskin dan tertinggal hingga sekarang. Angola. Angola adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak. Setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 2002, negara ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, kesenjangan sosial yang luas, korupsi, kurangnya diversifikasi ekonomi, dan fluktuasi harga minyak telah menyebabkan negara ini menghadapi tantangan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. PDB per kapita Angola pada tahun 1990 sekitar $4.447, tetapi pada tahun 2019, angkanya turun menjadi sekitar $3.638. Myanmar. Pada masa kolonial, Burma, sekarang Myanmar, adalah salah satu negara terkaya di Asia Tenggara, kaya akan hasil bumi seperti padi, kayu jati, dan permata. Negara ini memiliki potensi ekonomi besar. Namun setelah kemerdekaan, kudeta militer dan pemerintahan diktator menyebabkan negara ini terisolasi dari dunia luar selama puluhan tahun. Akibatnya, pembangunan terhambat, pendidikan dan teknologi tertinggal, dan rakyat hidup dalam kemiskinan. Bahkan ketika mulai membuka diri di awal 2010-an, kudeta militer kembali terjadi pada 2021, membuat Myanmar kembali jatuh ke jurang kemiskinan dan kekacauan. Nah itulah tadi 10 negara yang pernah merasakan kaya sekarang menjadi miskin. Penting untuk dicatat bahwa data PDB per kapita hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat kemakmuran suatu negara dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang adil di dalamnya. Faktor-faktor sosial, politik, dan lingkungan juga dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara.